sebenarnya hidup yang kamu pengen tuh yang gimana. Kadang masih gini, aku pengen bebas hutang, itu masih kekurangan gitu loh. Ya, itu masih berdasarkan masa lalu. Ya, nah maka apa? Ke depan ini, energi Anda alirkan kehidupan masa depan yang Anda pengen. Contoh, Anda pengen income berapa sih di tahun ini? Anda pengen menghasilkan berapa di tahun ini? Kemudian apa? Misalkan pengen rumah yang ditinggali seperti apa, pengen kendaraan seperti apa, jalan-jalan bersama keluarga, atau apapun itu, buatlah itu detail. Gitu. Jadi kalau sepanjang hari rasa yang dominan cemas, khawatir, takut, kemudian ada kebencian yang belum dilepas, ada kemarahan, ada luka yang masih nancep yang belum dirilis, ada kesombongan ngejar validasi, atau apatis, males-malesan, atau putus asa, atau rasa malu karena sudah di lingkungan dan sebagainya sudah membuat malu gitu. Nah, itu energi di frekuensi kekurangan. Kalau itu dominan, dia akan menjadi atom, menjadi molekul, dan akan menjadi realita. Gitu. Jadi semua realita kekurangan ini awalnya dari situ. Bahkan ada orang yang berkelimpahan ketika dia jatuh dominan ke rasa kekurangan. Contoh sahabat saya yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, ketika ada penurunan omset atau penurunan profit, dia mulai cemas. Nanti kalau turun lagi gimana? Dari angka 7 bulan sampai tinggal di bawah 5 juta per bulannya. Kenapa? Pemicunya rasa tadi. Rasa itu energi bergerak. Ketika energi bergerak di kekurangan, dia mencipta kekurangan terus gitu loh. Nah, yang jadi looping tadi itu gitu. Begitu ada hutang, ya kan, ada rasa cemas, khawatir, takut. Ini energinya bergeraknya di kekurangan. Dia mencipta apa? Peristiwa kekurangan. Gitu. Nah, ini dari tataran yang halus. Kalau teman-teman mampu membenahi energinya, dibalik ke rasa kelimpahan, di tataran yang kelihatan, di tataran fakta, ini nanti akan berubah. Karena saya sudah mengalami dan beberapa teman juga sudah mengalaminya gitu. Saya yakin teman-teman juga bisa, asalkan energi Anda sepanjang hari dominan bergerak di rasa kelimpahan, walaupun kondisinya masih minus, walaupun kondisinya masih kekurangan, tapi rasanya dulu harus mendahului, energinya dulu harus mendahului itu. Oke, gitu. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan tentang hutang bisa langsung drop di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong tentang energi, Mas Bimo, gimana cara kita ngubah energi kekurangan itu ke energi yang mungkin lebih tinggi, lebih baik gitu, Mas? Kadang kan kita masih terjebak dalam, kalau nanti tagihan datang atau didatengin DC atau ditelepon itu kan udah kadang ngerusak ini ya, mood harian gitu ya. Jadi merubah energi juga, itu gimana, Mas Bimo? Ya, jadi gini, yang dilihat oleh semesta itu adalah yang dominan. Makanya ketika saya ngomong kalau mau bebas hutang, jangan mikirin hutang, itu sebenarnya bukan berarti tidak mikir sama sekali. Ketika ada telepon debt collector, pasti kepikiran dong, tidak mungkin tidak. Gitu kan, ketika ada jatuh tempo gitu ya, tanggal jatuh tempo, pasti ngerasa dong, tidak mungkin enggak. Nah, ini rasa ini jangan sampai dominan, gitu loh. Jadi misalkan nih, contoh telepon berapa menit atau berapa jam, sehari kan 24 jam. Nah, kadang orang tuh sudah nggak ditelepon debt collector aja seolah-olah tuh rasanya kayak ini ditelepon, atau bahkan kayak debt collector DC itu lagi kayak di sebelah kita gitu loh. Sudah ngancem dan sebagainya, padahal nggak ada gitu. Nah, maka ngolah rasa ini. Nah, rasa itu, rasa kekurangan atau rasa apapun itu, dia semakin ditolak, semakin eksis. Semakin ditolak, dia semakin berusaha masuk. Gitu. Nah, semakin berusaha masuk ditolak, dia semakin menguat. Nah, rasa-rasa kekurangan ini sebenarnya hanya perlu diakui, perlu diterima, perlu nanti dirilis, dilepaskan. Gitu. Nah, salah satu contoh misalkan sebelum live ini, saya kan bikin video di TikTok tuh, bagaimana menyentuh luka dengan penuh cinta. Nah, itu salah satu merilis luka dengan cinta. Supaya apa? Tidak menciptakan luka-luka berikutnya. Jadi ini berlaku ya, nggak cuma hutang ya. Disakiti lagi. Ada looping namanya? Nggak ya? Nah, itu looping itu juga berlaku untuk rasa kekurangan yang lain. Maka contoh nih, cemas aja deh yang paling gampang, yang paling identik dengan hutang. Itu kan biasanya kalau nggak cemas ya takut ya. Nah, maka yang pertama sadari dulu. Sadari dulu bahwa ini ada rasa cemas.
Jadi jangan sampai gini, saya takut atau saya cemas. Anda itu adalah Anda. Si cemas itu adalah rasa. Atau gini, saya adalah saya. Misalnya saya ngalamin deh. Saya adalah saya. Cemas ini adalah rasa. Jadi bukan saya cemas. Bukan saya takut. Nah, kesalahan orang itu gitu. Saya adalah si takut itu. Atau saya marah. Atau kamu membuat aku marah. Wah, itu lebih drop lagi energinya deh. Nah, ketika Anda cukup menyadari dulu, dipisah dulu, saya adalah saya, ini adalah cemas. Oke. Habis itu, si cemas ini disadari gitu loh, bahwa ini ada rasa cemas. Lalu diakui, oke, saya akui bahwa ini ada rasa cemas yang datang karena misalkan jatuh tempo atau ada telepon dari penagih. Itu Anda akui dulu bahwa ini ada rasa cemas. Lalu Anda terima, oke, si cemas, kamu saya terima, sini. Biarkan masuk. Ya, si cemas itu biarkan masuk. Sebelum dia masuk, sebelum dia Anda terima, Anda akan kayak rasa itu akan terombang-ambing gitu ya. Kayak getarannya tuh kayak acak, kayak enggak enak, yang dia itu kayak menggebu-gebungin ini ya, mengaduk-aduk gitu ya. Nah, kalau udah diterima, dia akan melembut gitu. Cemas, kamu tak terima ya. Gitu. Oke. Lalu dirasakan pelan-pelan sampai nanti dia getarannya melembut. Si cemas ini di sini tuh melembut. Nah, begitu melembut, cemas, kamu sudah tak terima. Sekarang tak lepas ya. Gitu. Bisa nggak dilepas sekarang? Bisa, oke? Tarik nafas panjang. Lepaskan, udah. Si cemas itu lepas seketika. Nah, ketika ini lepas, bukan berarti masalah Anda langsung selesai. Tapi energi Anda bergerak dari kekurangan tadi, masuk ke kelimpahan, ketenangan. Tenang, damai, ya, hening, itu energinya tinggi. Maka kalau teman-teman ada masalah yang numpuk atau apa, cobalah tenang dulu, hening dulu. Ya, kalau ingat video buku nanti yang waktu itu, saya tenang dulu. Saya ingat kata-kata Mas Bimo, tenang dulu. Karena di ketenangan, di kekosongan itu ada isi yang luar biasa, gitu. Ya, jadi sadari, akui, terima, lepaskan. Nanti kalau misalkan ada telepon baru, muncul lagi rasa cemas, lakukan yang sama. Disiplin, jangan izinkan energi Anda dominan berada di kekurangan. Karena nanti tidak selesai-selesai gitu loh. Maka kalau dulu saya sebelum tahu teknik simple ini ya, saya kalau ada cemas, takut gitu, saya langsung nyebut nama Tuhan gitu loh. Itu pun juga boleh. Bahwa saya punya Tuhan yang maha dahsyat, saya punya Tuhan yang pasti memberikan segera jalan penyelesaian, Tuhan maha baik. Maka itu saya sebut terus sampai rasa itu hilang. Jadi setelah saya tahu tentang energi, saya harus membuat diri saya jangan dominan di kekurangan. Gitu. Maka sebenarnya meditasi bersama itu untuk membuat kesadaran kita supaya stop untuk dirasa kekurangan, gitu loh. Bagaimana supaya kita walaupun kondisi realnya masih kekurangan, rasanya sudah mendahului dulu di kelimpahan. Jadi energinya pindah ke kelimpahan, ini akan membentuk peristiwa kelimpahan, gitu. Jadi terkait cemas tadi itu harus kita bikin tenang dulu ya? Iya, diterima supaya tenang. Karena rasa cemas atau rasa sakit atau rasa marah gitu ya, rasa jengkel, kalau nggak diterima, nggak bisa. Dia akan terus maksa masuk. Karena hidup kita di dunia ini, kita harus terima semuanya sebagai keutuhan. Contoh nih, kita hidup di dunia, nggak bisa kita terima siang doang. Aku nggak mau malam dong, aku maunya siang doang. Nggak bisa. Aku maunya hujan doang dong, jangan kemarau, atau kemarau doang dong, jangan hujan, nggak bisa. Kita harus terima semuanya sebagai keutuhan. Nah, hidup di dunia nggak bisa, cuman bahagia tok tuh nggak bisa. Aku maunya bahagia doang, yang sakit nggak mau. Oh, semakin tidak diterima, dia semakin dorong masuk. Karena dia bagian dari kehidupan ini, dia butuh diakui, diterima. Nah, ketika diterima, bukan berarti menghidupi sakit itu, tapi diterima untuk membebaskan. Diterima bukan berarti terus-menerus ada dalam diri loh, bukan. Diterima untuk dilepas pada akhirnya. Yang penting apa? Kita nerima sebuah keutuhan. Jadi nggak cuma bahagia tok, ya sakit ya diterima, marah ya diterima, cemas ya diterima, tapi segera dirilis. Nah, kalau yang bahagia yang ini dipertahankan atau ditingkatkan gitu. Nah kadang rasa cemas itu yang bikin kita takut itu adalah misalnya nih,
Mei ada tagihan, terus jatuh tempo, terus ditelepon, rasa cemas itu kan berlebih ya Mas Bimo ya. Nah itu mungkin yang bisa bikin orang itu gali lubang tutup lubang ya, karena reaktif ya terhadap rasa cemas itu ya. Betul, karena reaktif dan tidak ada jeda ketenangan dulu. Dan tadi terjebak di sistem otomatis, energinya kekurangan. Kalau hening, pindah ke kelimpahan, nanti Anda akan mulai bisa berpikir terkait dengan solusi jalan keluarnya yang bukan utang. Contoh, aku ngapain lagi ya? Misalkan mengerjakan apa lagi yang bisa mendatangkan uang, tapi dibarengi dengan rasa yang syukur, dibarengi rasa di level ketenangan, kedamaian gitu. Itu nanti akan ada solusi. Bahkan bisa jadi solusinya itu tidak masuk akal gitu loh. Ada yang hutangnya kadang dilunaskan orang lain, ada yang kadang itu di luar logika solusinya. Gitu. Saya pun juga waktu kondisi minus gitu ya, cara solusinya tuh di luar logika saya gitu. Karena kalau dengan logika yang sedang saya lakukan pada saat itu, kayaknya utang saya tidak bisa lunas, apalagi saat itu sedang ada pandemi gitu. Tapi justru malah dengan pandemi bisa lunas yang awalnya tidak masuk akal. Jadi teman-teman ketika sudah merilis rasa-rasa tadi cemas, takut, efek dari hutang tadi, nanti akan konsisten masuk di frekuensi kelimpahan. Jangan kaget kalau solusinya kadang tidak masuk akal. Kayak contoh waktu itu Bu Kinanti, tiba-tiba dia nggak nyari, nggak ngubungi, nggak apa, dihubungi oleh mantan bosnya yang 1,5 tahun tidak ada komunikasi. Tiba-tiba dikasih project yang senilai untuk beresin itu, gitu loh. Nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Karena energi kerjanya begitu, dia melampaui logik kita yang terlalu terbatas, gitu. Maka kalau mau masuk ke tataran-tataran yang kelimpahan, tataran-tataran yang halus, kecerdasan semesta, tanggalkan satu logik Anda, yang kedua ego Anda. Kalau masih bermain di ranah logik dan ego, ini tataran kasar, ini Anda tidak bisa masuk untuk di tataran yang bisa dapat petunjuk dari semesta, ya dapat intuisi, atau dapat keajaiban. Itu agak kesulitan dibandingkan kalau sudah masuk di tataran yang lebih tinggi, gitu. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari Kak Ana Maria. Mas Bimo, boleh tanya bagaimana cara memblokir kata hutang agar tidak merusak vibrasi? Masalahnya ini hutang orang-orang dalam sebuah organisasi sering di waktu-waktu tertentu ditanya, Mbak, hutangku masih berapa? Karena saya sebagai pemegang buku simpan pinjam dan tidak diganti walau sudah bosan. Biar tidak kena imbasnya, karena walau itu hutang orang-orang, tetap kan muncul kata hutang di dalam hidupku tiap kali. Mohon sarannya, Mas Bimo. Ya, jadi fokusnya jangan di tataran yang kelihatan. Yang kelihatannya kan orang punya hutang. Ada kata hutang. Ini kan masih di dalam ranah panca indera. Kita mau masuk di indera ke-6, 7, 8, 9. Jadi lihat dari tataran energinya. Walaupun ada kata hutang, kalau energi Anda tidak di kekurangan, tidak akan terdampak. Gitu loh. Pisahkan antara diri Anda dengan orang lain. Gitu loh. Ini hutang orang lain, ini kekurangan orang lain. Saya adalah saya. Gitu loh. Saya berkelimpahan. Saya tetaplah saya. Gitu loh. Jadi ini hanya orang lain kok. Bukan hutang saya, bukan kekurangan saya. Makanya hati-hati kalau teman-teman di situ tuh tidak boleh baper, harus netral. Gitu. Misalkan ada yang private ke saya gitu ya, kayak kemarin tuh nangis itu setengah jam pertama saya biarkan nangis gitu. Saya nggak boleh ikut nangis gitu. Nggak boleh ikut, aduh kasihan banget keluarganya begitu, pasangannya begitu, kan itu nggak boleh, harus netral. Saya adalah saya, ini adalah beliau. Yang dilihat adalah ini ada frekuensi kekurangan di orang lain. Bagaimana saya kalau mau bantu ya, bagaimana saya bisa bantu supaya frekuensinya naik. Tapi kalau enggak ya sudah, misalkan Anda belum ada kapasitas membantu, ya sudah, karena kadang penderitaan orang lain itu adalah perjalanan spiritualnya dia sendiri. Kita tetap harus menghormati dengan membiarkan dia tetap berjalan di jalannya, atau di jalan yang sudah ditentukan olehnya gitu. Jadi yang dilihat diri, ya fokusnya ke diri. Orang lain mau ada kata hutang, mau nanyain hutangnya masih berapa, yang dilihat adalah diri. Saya bersyukur, rasa-rasa kelimpahannya dinaikkan. Syukur, tenang, damai. Makanya syukurnya ini jangan sampai membandingkan.
Karena kalau syukur membandingkan itu ngerusak getaran gitu loh. Oh, gitu. Saya bersyukur saya tidak berhutang seperti tetangga. Wah, itu bukan syukur. Syukur itu adalah lebih ke pemaknaan yang kesadaran yang mendalam bahwa sesuatu yang terbaik ini pun adalah pemberian darinya. Jadi langsung connect ke sana gitu loh. Bukan saya syukur naik mobil dibandingkan dia naik motor. Nah, ini membandingkan loh, bukan syukur gitu loh. Ya, jadi syukur itu mendalami atau merasapi momen terbaik ini dengan rasa yang mendalam itu karena pemberian darinya. Nah, kalau itu dijaga, mau ada kata hutang mau apa nggak terdampak. Gitu loh. Kalau saya ini chat masuk kan orang berutang kan banyak kan gitu. Bahas ini pun juga sama gitu loh, bahwa saya adalah saya gitu loh. Energi saya dikelimpahan gitu. Nah, itu yang perlu diperkuat dan disadari gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal bersyukur tadi, kita nggak boleh ya bersyukur dengan membandingkan gitu ya Mas Bimo ya. Kadang-kadang kita ada yang adu nasib, oh alhamdulillah saya nggak begitu gitu ya. Iya, betul. Karena itu kalau misalkan dari sisi diri sendiri ya, tanpa ada orang lain, itu sebenarnya lebih ke identiknya membandingkan, sehingga connect dengannya. Karena syukur ini kan harusnya connect dengannya. Itu nggak terjadi. Gitu loh. Karena apa? Kegiatannya membandingkan. Kalau itu ada orang lain, bukan lagi membandingkan, tapi apa? Merendahkan. Nah, kalau di vibrasi itu masuk ke yang 175. Gitu loh, sombong, merendahkan yang lain, atau ngejar validasi. Aku bersyukur bisa makan enak dibandingkan dia makan di pinggir jalan. Kalau ada orang lain itu namanya merendahkan. Itu. Atau misalkan ngasih pun, kegiatannya ngasih pun itu bisa jadi pun merendahkan kalau ada orang lain, karena sama-sama ngasih beda loh ya. Ngasih bersyukur dan ngasih karena ngejar validasi pun beda. Gitu. Oke, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang ada di YT, dari Kak Grisela. Om Bimo, hutang saya juga sudah lama tidak lunas-lunas. Terus apa yang bisa saya lakukan agar tidak mikirin hutang terus? Bagaimana cara saya lepas dari hutang-hutang saya? Oke, nah ini pertanyaan menarik. Ini teman-teman juga mungkin terwakili ya. Tapi yang nonton nggak punya hutang kan ya? Amin. Amin, dari situ ya. Itu karena keterjebakan gimana biar nggak mikirin utang gitu loh. Karena tadi ya, sistem otomatis di sini tuh wah begitu dipelajari, wah ternyata sambungan neuron ini kalau udah terbentuk lintasan otomatis tentang utang, ya dia kayak jadi file gitu loh. Sama kayak kemarin saya menjelaskan, kalau kita sudah belajar nyetir, belajar naik mobil, ketika dihadapkan mobil mau nyetir, file otomatis untuk nyetir mobil dia akan keluar, sehingga ketika nyetir udah nggak mikir gitu loh, mana gas, mana rem, mana ini sudah nggak mikir, bahkan sambil nyanyi-nyanyi itu pun bisa gitu loh. Nah, kalau mau pindah naik motor, file otomatis untuk naik motor dia akan keluar. Gitu. Nah, ketika ada hutang, file otomatis ini keluar. Kalau file otomatisnya adalah mikirin utang, ini yang bahaya. Gitu. Ya. Ini yang bahaya. Kenapa? Ketika utang dipikirin, rasanya apa? Kekurangan. Energinya apa? Kekurangan. Gitu. Di mana Anda memberikan perhatian, disitulah energi Anda mengalir. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya kasih garis tengah gitu ya. Ini kalau teman-teman ikut meditasi atau kelas offline, saya gambarkan biar ada slide-nya lebih paham tuh. Ini garis tengah gitu ya. Sebelah kiri ini masa lalu. Nah, ketika energi digerakkan ke masa lalu, maka masa lalu ini akan menguat di masa depan. Atau masa lalu ini akan terjadi lagi di masa depan. Karena energinya ngalir ke masa lalu. Contoh, 1 detik yang lalu itu kan masa lalu. Hutang Anda kan terjadi di masa lalu. Nah, kalau energi yang tadi secara hukum energi adalah membentuk peristiwa, dia mengalir ke masa lalu, maka masa depan tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Maka dia akan mencipta masa depan yang tidak jauh beda dengan masa lalu. Inilah yang membuat looping. Ya, karena energinya ngalirnya ke masa lalu. Gitu loh. Perhatian Anda ke masa lalu. Nah, orang-orang yang hidupnya belum berubah atau stuck, ya, masa depannya yang nggak jauh beda dengan masa lalu, akhirnya looping terus menerus gitu ya. Itu ini. Karena apa? Detik ini, ya, saat ini mereka menghidupi masa lalu. Gitu loh. Mereka menghidupi masa lalu. Detik ini dilakukan atas dasar karena masa lalu. Saat ini apa yang dilakukan, bisnis, kegiatan, apapun itu dasarnya dari masa lalu. Energinya mengalir ke
masa lalu. Energi akan membentuk peristiwa kurang lebih seperti masa lalu. Sehingga hidupnya masa depan sama dengan masa lalu. Nah, supaya berubah, supaya tidak mikirin hutang, pikirkan yang jauh lebih besar, lebih tinggi daripada hutang. Itulah orang-orang yang private, orang-orang yang ikut kelas itu yang bisa lepas dari situ karena apa? Energinya digeser. Gitu loh. Contoh nih, ketika menceritakan masa lalu kan detail banget. Hutangmu ada di mana saja, cicilannya mana saja, besarannya berapa itu. Terus kemudian habis itu udah belum lagi dilukai sama pasangan, ya kan? Pasangannya nggak mau ikut nyari duit dan macam-macam gitu ya, atau malah ada yang selingkuh dan macam-macam gitu lah. Intinya luka dan peristiwa kekurangan ini muancar terus gitu ya. Bisa detail gitu loh. Kalau cerita masa lalu bisa detail. Nah, begitu ditanya, oke, sebenarnya hidup yang kamu pengen tuh yang gimana? Kadang masih gini, aku pengen bebas hutang, itu masih kekurangan gitu loh. Ya, itu masih berdasarkan masa lalu. Ya, nah maka apa? Ke depan ini, energi Anda alirkan kehidupan masa depan yang Anda pengen. Contoh, Anda pengen income berapa sih di tahun ini? Anda pengen menghasilkan berapa di tahun ini? Kemudian apa? Misalkan pengen rumah yang ditinggali seperti apa, pengen kendaraan seperti apa, jalan-jalan bersama keluarga, atau apapun itu, buatlah itu detail. Nah, kadang ketika ditanya begitu, orang nggak detail gitu loh. Gitu ditanya, oke, kamu mau goalsmu apa gitu? Ya, apalagi yang gini, ya saya goalsnya yang penting saya bahagia dulu, saya belajar spiritual dulu, yang penting saya tenang dulu lah gitu. Ya nggak dapet duit. Atau goalsnya saya yang penting punya usaha. Ya punya usaha, tapi nggak profit gitu loh. Karena nggak detail gitu loh. Nah, kenapa ketika ke masa lalu Anda bisa sangat detail, kenapa ke depan tidak? Gitu loh. Nah, ketika di depan ini dikasih porsi yang detail, dan sepanjang hari gini, kalau tadi kebalikannya adalah detik ini, saat ini Anda menghidupi masa lalu, maka cobalah detik ini, saat ini Anda mengimani masa depan. Mengimani itu hidup seolah-olah sudah seperti di masa depan. Mau Anda belajar loa, belajar apalah itu, ya tekniknya ya begitu. Gitu loh. Jadi Anda memancarkan di masa depan ini kan ada goals angka atau goals peristiwa. Nanti dibarengi juga goals di ranah rasa. Rasanya gimana? Tenang, damai, bahagia, penuh syukur, penuh cinta, penuh makna, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dirasa detik ini, saat ini. Walaupun peristiwanya mungkin ada cicilan, ada tagihan. Gitu. Tapi kunci perubahannya, detik ini Anda kalau mau berubah ya, imanilah masa depan Anda yang detail itu. Nah, kalau di meditasi atau di kelas offline lebih dalam lagi, beresin luka dan lain sebagainya, baru masuk ke situ. Karena kalau meditasi kita dua-duanya kan tidak cukup ya. Nah, kalau yang di kelas offline dari pagi sampai sore, kita beresin dulu penghambatnya, habis itu baru nanam detail di medan kuantum terkait dengan mencetak realita baru, supaya apa? Detik ini sudah mengimani masa depan. Nah, kalau detik ini mengimani masa depan, yang dipikirkan sudah bukan hutang lagi. Yang dipikirkan apa? Gimana ya biar dapat rumah mewah? Gimana ya biar tembus tahun ini tembus 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar? Apalagi yang tak lakukan biar aku bisa punya mesin uang dan lain sebagainya. Mikirin hutang enggak? Enggak. Jadi yang bikin saya selesai hutang, saya mengimani masa depan, saya sibuk menciptakan masa depan di detik ini gitu loh. Karena hutang ini dipikir, Anda berapa tahun, berapa puluh tahun mikirin utang terus-menerus dan nggak lunas-lunas. Ya kan? Masih mau pakai cara yang sama. Masih mau bergerak di masa lalu energinya. Kalau mau bebas, bergerak di masa depan. Alirkan energimu ke masa depan yang lebih berkelimpahan. Lalu detik ini imani, detik ini pancarkan rasa-rasa yang seperti kehidupan yang mau Anda alami di masa depan. Kalau Anda sibuk di situ, Anda sudah tidak sempat mikirin hutang. Walaupun nanti ada debt collector, telepon atau apa, muncul rasa cemas, khawatir, takut, bereskan rasanya. Ya, bereskan rasanya, rilis rasanya. Tadi sadari, akui, terima, lepaskan, lalu masuk lagi ke masa depan yang diimani. Kalau Anda konsisten di situ, berjalan di situ, saya yakin hutang Anda bisa lunas. Karena saya sudah mengalami dan itu yang saya lakukan. Jadi ini saya bagikan buat teman-teman. Itu tinggal teman-teman mau nggak gitu kan? Merilis energi kekurangannya, memancarkan di frekuensi kelimpahan gitu.